Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa imamina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, seperti biasa kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita jelaskan mengenai sholat rawatib, yaitu sholat sunnah yang waktunya mengikuti waktu sholat 5 waktu. Seperti yang kita jelaskan dalam kajian kita yang lalu, sholat rawatib itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya rawatib al-mu'akkadah, yaitu sholat rawatib yang sangat ditekankan. Dikatakan sangat ditekankan karena sholat rawatib ini selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah ditinggalkan oleh beliau. Yang kedua adalah salat rawatib ghairu muakkadah, yang tidak ditekankan, cuma di sana ada anjuran untuk melakukannya. Salat rawatib ini hikmah disyariatkannya dan diperintahkannya untuk melakukan sholat rawatib adalah sholat ini sebagai penyempurna, sebagai penyempurna dan pelengkap daripada sholat 5 waktu. Karena memang sebagai manusia itu selalu banyak salah dan selalu banyak pikiran dan banyak urusan, sehingga kebanyakan mereka tidak bisa khusyuk secara 100% dalam setiap sholatnya. Untuk menutup kekurangan yang terjadi di sholat 5 waktu, maka Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk melakukan sholat rawatib. Adapun rawatib yang sangat ditekankan atau rawatib al-mu'akkadah itu ada 10 rakaat. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah salat zuhur, 2 rakaat setelah salat maghrib, 2 rakaat setelah salat isya, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Di antara 10 rakaat ini, yang paling utama, yang paling besar fadilah dan keutamaannya adalah salat 2 rakaat sebelum subuh, atau yang dinamakan sholat sunnatal fajri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW tidak memperhatikan ibadah sunnat seperti beliau memperhatikan dan melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya salat 2 rakaat sebelum subuh atau ketika fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Untuk pelajaran dan kajian kita kali ini, kita akan membahas mengenai salat-salat yang disunahkan. Kita masih pembahasan kita masih sekitar salat yang disunahkan. Dalam kajian yang lalu telah kita singgung juga mengenai salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, juga salat kusuf dan salat khusuf, salat gerhana matahari dan salat gerhana rembulan, juga salat istisqa, salat minta hujan. Cuma salat-salat ini salat yang disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah, dan insyaallah Imam Abi Suja akan menjelaskan salat-salat ini secara khusus. Kali ini kita akan membahas mengenai 3 buah macam salat yang disunatkan.
yang sangat ditekankan juga. Imam Abi Suja mengatakan, wa salasuna wafila muakkadatun. 3 salat nafilah, 3 salat sunnah yang sangat ditekankan. Yang pertama salatul laili, salat pada malam hari. Yang kedua wa salatud duha, salat duha. Yang ketiga wa salatut tarawihi, adalah salat tarawih. Pembahasan pertama kita adalah mengenai salatul lail. Salatul lail atau qiyamul lail. Qiyamul lail atau salat pada malam hari adalah salat yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan sekali oleh Rasulullah SAW, yaitu salat sunnah yang dilakukan pada malam hari. Kalau salat tersebut dilakukan setelah tidur, maka dinamakan salat tahajud. Jadi salat tahajud itu salat yang dilakukan pada malam hari, yang dilakukan setelah orang tersebut tidur. Meskipun tidurnya cuma 1 jam atau setengah jam, setelah tidur dia langsung melakukan salat, maka salat ini dinamakan salat tahajud. Para ulama telah menukil ijma, atau para ulama telah sepakat bahwasanya salat malam atau salatul lail ini adalah salat yang disunatkan dan sangat dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan jika pada malam hari, tahajudlah, lakukanlah salat, bacalah Al-Quran, nafilatan laka, sebagai tambahan atau sebagai pelengkap daripada salat-salat fardu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan kamu atau akan mengutus kamu, akan memberikan kamu makom yang terpuji atau kedudukan yang terpuji di sisinya. Jadi salat nafilah yang dikerjakan pada malam hari ini adalah salat yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus shalihin qablakum wa qurbatun lakum ila rabbikum wa maghfaratun lisayyiati wa manhatun 'anil ismi." Yang artinya alaikum biqiyamul lail. Tetapilah kamu untuk mengerjakan salat pada malam hari. Fa innahu da'bus shalihin. Karena salat pada malam hari adalah kebiasaan daripada orang-orang yang soleh qablakum, sebelum kamu semuanya. Wa qurbatun lakum, dan sebagai sesuatu yang mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qurbatun lakum ila rabbikum. Jadi salat malam itu adalah sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mukaffaratun lisayyi'at, dan salat malam itu sebagai hal yang menghapus kejelekan-kejelekan yang telah kita lakukan. Wa manhatun 'anil ismi, dan salat malam itu bisa mencegah kita untuk melakukan suatu dosa ya. Jadi salat malam ini fadilah dan keutamaannya sangat besar sekali. Telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan yang lainnya seperti Imam Darimi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shalla fi lailatin bimi'ati ayatin lam yuktab minal ghafilin, wa man shalla bimi'ati ayatin fa innahu yuktabu minal qanitin al-mukhlisin." Yang artinya barang siapa yang salat pada malam hari dengan membaca 100 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Wa man shalla bimi'ati ayatin, dan barang siapa yang salat dengan membaca 200 ayat, fa innahu yuktabu minal qanitin al-mukhlisin, maka dia akan dicatat sebagai orang yang ikhlas, dicatat sebagai orang yang ahli ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salat malam ini pada umumnya sangat diperintahkan, baik itu pada permulaan malam
atau pada tengah-tengah malam, atau pada akhir malam. Cuma sholat pada tengah malam ini adalah yang lebih utama. Sholat pada tengah malam adalah yang lebih utama. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang salat yang paling utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma suila ayyu salati afdal ba'dal maktubah qala as-salatu fi jawfil lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya mengenai salat apa yang paling utama wahai Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salatun fi jawfil lail, yaitu salat pada tengah malam. Mengapa? Apa sebabnya kok salat pada tengah malam itu mempunyai fadilah atau keutamaan yang sangat besar? Jawabnya adalah karena ibadah yang kita lakukan pada malam hari ketika orang-orang enak tidur ini sangat sulit dan sangat berat untuk kita lakukan. Juga pada malam hari kebanyakan orang pada lalai. Kebanyakan manusia pada sibuk dengan kesibukan dirinya sendiri. Maka salat pada tengah malam seperti ini sangat dianjurkan ketika orang pada lalai dan ketika orang banyak yang tidur, sehingga manusia sedikit sekali yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perlu diketahui, jadi salat pada tengah malam lebih utama daripada salat di permulaan malam. Yang lebih utama lagi adalah sholat di akhir malam. Kalau misalnya malam itu kita bagi menjadi 3, sepertiga pertama, sepertiga kedua, dan sepertiga yang terakhir. Sepertiga yang tengah, yang kedua, lebih utama. Jadi sholat pada sepertiga yang kedua lebih utama daripada sholat di sepertiga yang pertama. Dan sholat di sepertiga yang akhir lebih utama lagi. Lebih utama lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan sifat-sifat hamba yang mendekatkan diri kepadanya, sifat-sifat hamba yang selalu ingin dekat dengannya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Dan ketika pada masa sahur, yaitu pada sepertiga yang terakhir, mereka minta ampun dan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sepertiga yang akhir ini adalah waktu turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala pada waktu sahur menurunkan rahmatnya dan menurunkan ampunannya, maka bagi seorang hamba, bagi seorang muslim, jangan sampai ketinggalan untuk mendapatkan bagian dari masa yang mulia ini. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya sholat malam yang paling utama, yang lebih utama lagi adalah sholat malam yang seperti sholat malam yang dilakukan oleh Nabiullah Daud alaihi salam. Nabiullah Daud alaihi salam, beliau membagi malam menjadi 6. Membagi malam menjadi 6. 1/6 pertama, 1/6 yang kedua, 1/6 yang ketiga, 1/6 yang keempat beliau pergunakan untuk tidur. 1/6 yang keempat dan 1/6 yang kelima beliau pergunakan untuk sholat, dan 1/6 yang terakhir beliau pergunakan untuk tidur. Kemudian setelah itu beliau menjalankan sholat subuh. Ini adalah qiyamul lail yang dilakukan oleh Sayyidina Daud, Nabiullah Daud alaihissalam, dan itu adalah cara untuk qiyamul lail yang paling afdal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbus sholati ilallahi ta'ala sholatu Dawud. Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu." Yang artinya, salat yang paling mulia, yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya Nabiullah Daud. Kana yanamu nisfal lail. Nabi Daud ini setengah malam beliau tidur. Wa yaqumu thulutsahu, dan sepertiga malam setelah itu beliau menjalankan ibadah salat. Wa yanamu sudusahu, kemudian yang terakhir 1/6 malam beliau tidur, kemudian setelah tidur bangun untuk menjalankan salat subuh. Adapun qiyamul lail, beribadah pada malam suntuk, itu sebagaimana dikatakan oleh ulama adalah dimakruhkan. Makruh untuk qiyamul lail semalam suntuk. Karena apa? Dan Imam Nawawi dalam kitabnya Ar-Raudhah beliau mengatakan
Dimakruhkan bagi seseorang untuk menjalankan qiyamul lail setiap hari mulai pertama malam sampai akhir malam. Karena itu adalah akan berbahaya untuk kesehatannya, berbahaya untuk matanya, berbahaya untuk tubuhnya. Maka yang baik adalah seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu qiyamud Dawud, dengan membagi malam menjadi sepertiga, menjadi seperenam. Setengah malam digunakan untuk tidur, pada seperenam yang keempat, seperenam yang kelima digunakan untuk beribadah, untuk sholat, membaca Quran, dan seperenam yang terakhir digunakan untuk tidur. Kemudian setelah itu bangun untuk menjalankan sholat subuh. Jadi sholat subuh itu bangun setelah sehabis tidur, sehingga kita sholat subuh tubuh kita menjadi fresh kembali. Atau kalau tidak bisa seperti itu, ya pada masa sahur, pada waktu sahur, yaitu 1 jam sebelum sholat subuh, sebelum masuk waktu subuh, bisa menjalankan tahajud dan bisa membaca Al-Quran, sehingga dia bisa tidur pada malam sebelumnya. Seperti yang kita jelaskan dalam kajian kita yang lalu, bahwasanya seseorang muslim itu yang baik, yang lebih afdal adalah setelah sholat isya dan setelah makan sore, makan malam, langsung tidur. Karena Rasulullah SAW seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau tidak senang atau memakruhkan untuk berbincang-bincang yang tidak ada faedahnya setelah sholat isya. Begitu juga memakruhkan melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya setelah sholat isya. Kalau sesuatu yang dilakukan itu ada faedahnya, seperti ngaji atau seperti mutolaah ilmu, maka tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada pekerjaan lain, lebih baik tidur secepatnya. Kemudian nanti sebelum sholat subuh pada waktu sahur, bisa bangun untuk menjalankan sholat tahajud dan membaca Quran. Ini adalah yang berhubungan dengan sholatul lail. Kemudian sholat yang kedua yang sangat dianjurkan, yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini adalah sholatul duha, yaitu sholat duha. Salat duha ini disunatkan dan sangat dianjurkan sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat 18, "Yusabbihna bil ashiyi wal isyraq." Yusabbihna bil ashiyi, mereka membaca tasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala bil ashiyi pada waktu sore, wal isyraq dan pada waktu pagi hari. Kata-kata isyraq di sini sebagaimana ditafsiri oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-isyraqu sholatud duha. Yang dimaksud dengan isyraq di sini adalah salat duha. Jadi salat duha itu mempunyai keutamaan yang sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Awsani khalili bi salasin, siyamu salasati ayamin min kulli syahrin wa rak'atay duha wa an utira qabla an arqud." Yang artinya kekasihku, yang dimaksud dengan kekasihku di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepadaku tentang 3 hal. Yang pertama, siyamu salasati ayamin fi kulli syahrin, puasa 3 kali setiap bulan, wa rak'atay duha, dan 2 rakaat duha, wa an utira qabla an arqud, dan hendaknya saya melakukan salat witir sebelum saya tidur. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga dari sahabat Ummu Hani radhiyallahu anha, annahu lamma kana amal fathi atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi a'la Makkah, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghuslihi fasatarat alaihi Fatimatu summa akhadha thawbahu wal tahaffa bihi summa shalla 8 raka'atin subhatul duha, ay salatul duha. Diceritakan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun pembukaan Makkah, tahunul Fath, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di Makkah dan beliau naik di bagian kota Makkah yang tinggi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dan ditutup oleh Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian setelah beliau selesai mandi, beliau mengerjakan salat duha 8 rakaat, dan itu adalah salat duha sebagaimana diceritakan oleh Ummu Hani radhiyallahu anha. Terus salat duha
adalah sangat dianjurkan dan sangat ditekankan. Dan sholat duha ini pahalanya dan keutamaannya sangat besar sekali. Yang perlu kita jelaskan sekarang kapan waktunya sholat duha ini. Sholat duha waktunya adalah mulai dari terbitnya matahari atau mulai dari tingginya matahari, terbit matahari dan tinggi sekitar tingginya 1 tombak, dan habis waktu duha kalau sudah masuk waktu zawal. Jadi sholat duha itu mulainya ketika matahari sudah terbit setinggi tombak, ketika sudah habis waktu makruh, sampai habis kalau sudah masuk waktu zuhur. Ini adalah waktu sholat duha. Akan tetapi yang afdal, yang lebih utama adalah kita kerjakan kalau telah lewat kira-kira 1/4 siang. Jadi kalau sudah kira-kira jam 9 itu adalah yang afdal. Kira-kira kalau sudah lewat 1/4 siang itu adalah yang afdal. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba wa hum yusalluna ad-duha faqala salatul awwabina idza ramidat fisal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau datang dan berkunjung di Masjid Quba. Masjid Quba itu berada di Madinah sana, Masjid Quba. Ketika beliau sampai di masjid, beliau mendapatkan para sahabat sholat duha di dalam masjid. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu langsung berkomentar, langsung bersabda, "Sholatul awabin idza ramidat fisal." Sholat duha adalah sholat awabin, sholatnya orang-orang yang sering atau sholatnya orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Idza ramidat fisal. Yang dimaksud dengan ramidat fisal itu ketika tanah sudah panas. Jadi ramidat fisal itu yang dimaksud dengan ramidat fisal itu adalah karena matahari, kalau matahari panas dan menyinari bumi, sehingga kalau bumi ini atau tanah ini sudah terasa panas, sehingga onta yang sedang duduk itu akan mengangkat tubuhnya karena kepanasan. Dan ini kira-kira kalau kita lihat di Arab ini kira-kira jam 9 atau jam setengah 10. Karena kalau di Indonesia jam 7 masih agak terasa dingin, tapi kalau di Arab sini ini jam 7 sudah panas. Jadi kalau kira-kira jam 9 itu sudah tanah ini sudah terasa agak panas, sehingga unta yang lagi berbaring di atas tanah langsung bangun untuk mencari makan. Nah, sholat awabin atau sholat duha ini waktunya adalah kalau sudah tanah sudah agak panas, ya kira-kira jam 9 atau jam setengah 10 itu adalah waktu yang afdal, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk rokaatnya paling sedikit adalah 2 rokaat. Salat duha itu paling sedikit 2 rokaat dan paling banyak adalah 8 rokaat. 8 rokaat sebagaimana dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Makkah, beliau salat duha 8 rakaat. Adapun paling sedikit adalah 2 rakaat seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim tadi, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Ausani khalili bi salatin." Beliau salah satunya adalah menjalankan salat duha dengan 2 rakaat. Ini adalah jadi yang paling sedikit 2 rakaat, yang paling banyak adalah 8 rakaat. Sebagian ulama seperti Imam Rafi'i dalam kitabnya Al-Muharrar, juga dalam kitabnya Syarhus Shaghir dan Syarah Kabir, dan juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Minhajul Talibin, yang paling banyaknya adalah 12 rakaat. Jadi rakaat duha itu paling banyak 12 rakaat menurut mereka. Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Minhaj, juga menurut Imam Ar-Rafi'i dalam kitabnya Muharrar dan dalam kitabnya Syarah Shaghir, 12 rakaat. Ala kulli halin, untuk masalah berapa banyaknya salat rakaat salat duha masih ada perbedaan pendapat. Untuk ulama mutaakhirin yang afdal dan paling banyak adalah 8 rakaat, seperti dalam hadis yang disebutkan oleh Ummu Hani tadi, hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian salat berikutnya yang dianjurkan adalah salat
seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini adalah salat tarawih, salat tarawih. Jadi salat tarawih ini adalah termasuk salat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi salat tarawih ini adalah khusus untuk bulan Ramadan saja, untuk malam hari di bulan Ramadan saja. Dan salat tarawih ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Yang artinya barang siapa yang menjalankan salat yang qama Ramadan, yang dimaksud dengan qiyamu Ramadan di sini adalah ditafsiri oleh ulama dengan menjalankan salat tarawih imanan wa ihtisaban. Imanan karena mempercayai bahwasanya itu adalah perkara yang hak, wahtisaban dan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa yang telah dia lakukan. Dan salat tarawih ini seperti yang telah kita ketahui biasanya jumlah rakaatnya adalah 20 rakaat. 20 rakaat waktunya adalah setelah salat Isya dan habis waktu salat tarawih ini kalau sudah masuk waktu salat subuh. Setelah salat Isya, ya, meskipun salat Isya tersebut dijamak takdim misalnya dengan salat maghrib, maka orang yang telah menjalankan salat Isya dengan dijamak takdim dengan maghrib sudah boleh untuk melakukan salat tarawih. Akan tetapi waktu yang utama untuk menjalankan salat tarawih ini adalah kalau sudah kira-kira lewat 1/4 malam. Jadi kalau sudah kira-kira lewat 1/4 malam itu adalah waktu yang afdal, dan juga boleh juga dilakukan langsung setelah salat Isya seperti yang biasanya lazim dilakukan di Indonesia. Cuma yang lebih utama adalah diakhirkan sampai berlangsung 1/4 malam. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dhata lailatin fa shalla bi salatihi nasun summa shalla min al-qabilati fa kathara an-nasu summa ijtama'u min al-laila as-salisa aw ar-rabi'ah falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala ra'aitu alladhi sana'tum falam yamna'ni min al-khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufratu alaikum. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya pada bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti biasa salat di masjid sendirian. Kemudian para sahabat ketika mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, maka mereka berduyun-duyun datang ke masjid untuk melakukan salat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari pertama ketika itu jarang orang yang hadir, hari kedua pertama banyak. Hari ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak datang ke masjid. Begitu juga hari keempat. Setelah pada pagi harinya, pada salat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sahabatku, saya telah melihat apa yang telah kamu lakukan, tapi saya tidak keluar ke masjid. Bukan apa-apa. Saya hanya takut bahwasanya salat ini akan diwajibkan atas kamu dan kamu tidak mampu untuk menjalankannya. Jadi saking karena rahmatnya, karena begitu besar cinta dan rahmat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, sehingga beliau takut nantinya sholat tarawih tersebut akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena melihat terlalu sahabat saking kepinginnya sahabat itu untuk memperbanyak ibadah, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kecintaan Rasulullah sehingga beliau takut kalau salat tersebut diwajibkan atas umatnya. Seperti dalam halnya siwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an usyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli salatin." Dalam hadis yang lain, inda kulli wudhu'in. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta dan rahmatnya yang begitu besar kepada umatnya, sehingga beliau tidak mewajibkan kepada umatnya untuk melakukan siwak. Padahal siwak itu adalah fadilah dan keutamaannya sangat besar sekali. Jadi, laula an asyqa, saya takut kamu tidak bisa menjalankan. Saya takut kamu tidak bisa nantinya, sehingga saya tidak mewajibkan hal tersebut. Ini adalah karena saking rahmatnya Rasulullah kepada umatnya. Ala kulli halin, salat tarawih ini
pada awal mulanya Islam di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan tidak dengan berjamaah, begitu juga tidak seperti sekarang ini. Kemudian pada zamannya Sayyidina Abu Bakar begitu juga, dan pada zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah ketika beliau melihat para sahabat dan para muslimin orang Islam saling sholat, ada yang sholat sendirian di masjid, ada yang sholat berjamaah dengan 2 orang, ada yang sholat berjamaah dengan 3 orang. Akhirnya Sayyidina Umar berpendapat jamaah atau orang-orang yang sholat yang terpencar-pencar di masjid ini lebih baik, alangkah baiknya kalau dikumpulkan di dalam satu imam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Abdurrahman bin Abdul Qari qala kharajtu ma'a Umar bin Khattab fi Ramadan ila masjid fa idan nas auza mutafarriqun fasalla fayusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fayusalli bi salatihi rahtu faqala Umar inni ara law jama'tu haula ala qari'in wahidin lakana amsal summa azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'b summa kharajtu ma'ahu lailatal ukhra wan nasu yusallun bi salati qari'ihim faqala Umar ni'matul bid'atu hadhihi wallati yanamuna anha afdhalu min allati yaqumuna yani akhir lail wa kana nasu yaqumuna awwalahu. Jadi dalam hadis ini ketika Sayyidina Umar bin Khattab pertama kali menjabat sebagai khalifah, kebiasaan salat tarawih yang terjadi pada zaman Rasulullah, para sahabat salat, ada yang salat sendirian, ada yang salat 1 orang salat dengan makmum 2 orang, dengan makmum 4 orang, yang terpencar-pencar seperti ini. Maka beliau mengatakan alangkah baiknya kalau orang-orang yang salat terpencar-pencar ini saya kumpulkan pada satu imam. Maka pada malam berikutnya beliau memerintahkan sahabat Ubay bin Ka'ab untuk sholat dengan para sahabat. Maka ketika itu mereka sholat setelah sholat isya langsung. Maka Sayyidina Umar mengatakan wallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumuna yakni akhir lail. Yang sholat pada akhir lail, pada akhir malam, pada waktu akhir malam itu lebih baik daripada yang sholat tarawih pada permulaan malam. Begitu juga dan salat tarawih ini seperti yang saya jelaskan tadi adalah dengan 20 rakaat, dan hal ini adalah disebutkan atau diriwayatkan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam As-Sunan, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, bahwasanya Sayyidina Umar mengadakan salat tarawih ini dengan menugaskan Ubay bin Ka'ab sebagai imam dengan 20 rakaat seperti yang disebutkan dalam Muwatta dan dalam Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan dengan sanad yang sahih. Dan salat tarawih ini caranya adalah dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, seandainya dilakukan 4 rakaat salam maka tidak sah, karena itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang warid dan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai yang disebutkan dalam hadis-hadis adalah dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka seandainya dilakukan dengan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, maka ulama Syafi'iyah mengatakan cara seperti itu tidak sah. Artinya salatnya tidak sah dan batal kalau dilakukan dengan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Dan salat ini dikatakan atau dinamakan salat tarawih karena memang di situ ada tarwih, ada istirahatnya. Jadi setiap 4 rakaat ada istirahatnya. Setiap 4 rakaat ada istirahatnya. Maka dikatakan salatut tarawih, salat yang ada tarwihnya, yang ada istirahatnya. Karena kalau salat misalnya 20 rakaat secara monoton langsung bisa saja cuma capek sekali. Apalagi kalau orang yang salat itu tua ya, atau punya penyakit encok, maka lebih baik salat 4 rakaat terus ada istirahatnya, 4 rakaat terus ada istirahatnya, sehingga salat ini dikatakan salatut tarawih. Ini adalah jadi 3 salat ini adalah salat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana fadilah dan keutamaannya adalah sangat besar sekali. Di sini ada beberapa salat yang tidak disebutkan oleh Imam Abi Suja. Saya ingin mengingatkannya. Di antara salat-salat yang banyak fadilahnya, yang ada hadisnya di sana adalah salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid ini adalah salat yang banyak sekali fadilahnya, dan di sana ada anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat tahiyatul masjid itu apa? Salat tahiyatul masjid ini adalah salat yang disunatkan 2 rakaat bagi orang yang masuk masjid. Jadi bagi orang yang masuk masjid sebelum dia duduk, dia disunatkan untuk melakukan salat 2 rakaat.
Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Yang artinya jika salah satu dari kamu masuk ke masjid, maka janganlah duduk sehingga dia sholat 2 rakaat. Seandainya dia datang ke masjid terus mendapatkan imam sudah mulai berjamaah, maka dia langsung saja ikut berjamaah bersama imam dan dia akan tetap mendapatkan pahala sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat penghormatan untuk masjid ketika. Jadi sholat tahiyatul masjid ini di samping bisa dijalankan dengan sholat sunnah dengan 2 rakaat, juga kalau bisa juga fadilahnya didapatkan dengan melakukan sholat fardu, seperti contoh yang saya sebutkan tadi, yaitu kalau dia datang ke masjid terus imam telah mulai berjamaah, maka dia bisa langsung ikut sholat imam dan dia juga akan mendapatkan fadilah sholat tahiyatul masjid. Sholat berikutnya yang dianjurkan adalah sholat yang ada hadisnya adalah sholat sunnatul wudu. Sholat sunnatul wudu. Sholat sunnatul wudu ini adalah sholat yang disunatkan bagi orang yang telah melakukan wudu. Jadi kalau ada orang setelah wudu, maka disunatkan untuk melakukan sholat 2 rakaat. Seperti yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah dan dari sahabat Bilal radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man tawaddo'a fa asbaghal wudu'a wa shalla rak'ataini lam yuhdits fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Yang artinya barang siapa yang wudu dengan secara sempurna dan salat 2 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dia. Jadi ini adalah fadilah yang sangat besar sekali. Cuma dengan salat 2 rakaat setelah wudu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita, seperti yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim tadi. Man tawaddo'a, barang siapa yang wudu, fa asbaghal wudu'a, dan menyempurnakan wudu'a, wa shalla rak'ataini, dan salat 2 rakaat setelahnya, lam yuhdits fihi ma nafsahu, dan dia tidak berkata apa-apa atau tidak dalam hatinya itu tidak terlintas apa-apa dalam hatinya ketika sholat, ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dia. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga dari sahabat Bilal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika Isra dan Mi'raj masuk surga. Dan ketika beliau masuk surga, beliau mendengar bunyi trompa atau bunyi sandal sahabat Bilal. Kemudian Rasulullah berkata, "Bima sabaqtani ilal jannah." Wahai Bilal, dengan amalan apa kamu bisa mendahului saya masuk surga? Saya masuk surga kok mendengarkan trompa atau mendengarkan suara sandal kamu? Sahabat Bilal menjawab, "Qala la a'rifu syai'an." Rasulullah, saya tidak tahu. Cuma saya punya amalan, yaitu ketika saya selesai wudu, saya selalu sholat 2 rakaat. Mungkin hal ini adalah yang menjadikan saya atau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mendengar bunyi sandalnya Sayyidina Bilal ketika masuk surga. Kemudian termasuk salat lagi yang dianjurkan adalah salat istikharah. Salat istikharah itu kalau salah satu dari kita mempunyai hal yang ingin dilakukan, agar hal yang akan kita lakukan ini mendapat restu atau mendapatkan berkah atau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya sebelum melakukan hal tersebut kita melakukan salat istikharah. Misalnya ada orang yang ingin nikah, kalau dia sudah punya pandangan orang yang akan dia lamar, maka dia melakukan salat istikharah terlebih dahulu. Atau ada orang yang ingin memondokkan anaknya, mau mondok kemana anaknya tersebut, maka sebelum dia memondokkan anaknya, dia harus istikharah terlebih dahulu. Apakah pondok yang akan dipondoi itu cocok atau tidak, maka dia istikharah terlebih dahulu. Atau dia mau bekerja, mau melamar menjadi satpam misalnya, maka sebelum melamar dia istikharah terlebih dahulu. Apakah hal tersebut akan bermanfaat untuk dia di dunia dan akhirat. Yang penting dalam segala hal kita
yang akan kita lakukan, kita semestinya harus melakukan salat istikharah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fi umuri kulliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk melakukan salat istikharah pada setiap pekerjaan, pada setiap hal. Kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Seakan-akan atau sebagaimana beliau mengajarkan kepada kita satu surat dari Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan dan mengajarkan kepada sahabatnya untuk melakukan salat istikharah di setiap hal yang akan mereka lakukan. Seakan-akan beliau itu sepertinya beliau mengajarkan sebuah surat dari Al-Quran. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil faridah, summa liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik ila akhirih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang dari kamu ingin melakukan sesuatu, maka hendaklah dia melakukan salat 2 rakaat. Summa liyaqul, kemudian setelah salat hendaknya membaca doa ini. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li. Kemudian dia menyebutkan hajat dan pekerjaan yang akan dia lakukan. Fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li summa barik li fihi. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarran li. Disebutkan hajatnya. Fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdirli khaira haitsu kan. Kemudian setelah itu maka dia selesai istikharahnya. Jadi salat istikharah ini adalah sangat dianjurkan kalau kita ingin melakukan setiap pekerjaan. Ini adalah macam-macam salat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya cukup sekian saja kajian yang bisa kita ambil untuk malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang telah kita baca bermanfaat khususnya untuk diri saya dan untuk para pendengar pada umumnya. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayja'ala ilmana ilman nafi'a wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Sebelum kita tutup acara kita ini, ada sebuah pertanyaan dari pendengar setia kita. Yang pertama dari Bapak Wafik, ya. Beliau bertanya, bagaimana kalau tangan kita ada besinya dan kita meninggal? Apa harus diambil besi dalam tangan kita? Dan bagaimana kalau seseorang memiliki tato? Apa hukumnya jika dia wafat? Apakah wajib dihilangkan tatonya? Kalau seandainya salah satu dari kita tangannya ada besinya, misalnya tangannya itu telah terputus, entah itu karena sebab kecelakaan atau karena sebab misalnya punya penyakit sehingga dokter memutuskan untuk diputus dan disambung dengan besi, maka sudah, kalau memang sudah meninggal, maka tidak perlu kita mencopot besi tersebut. Karena kalau kita copot, maka hal tersebut terbilang apa? Terbilang menyakiti orang yang meninggal. Maka tidak boleh kalau besi tersebut kita ambil. Biarkan sudah. Kalau sudah meninggal, kita kubur, kita mandikan dan kita kubur bersama dengan besi yang ada di kakinya. Terus bagaimana dengan orang yang kena tato, yang punya tato, apakah wajib untuk dihilangkan tatonya? Kalau orang tersebut sudah meninggal, ya sudah, tidak usah tatonya dihilangkan. Karena kalau tatonya dihilangkan, maka hal itu akan menyakiti mayit juga. Perlu saya tekankan bahwasanya jangan sampai kita membikin tato ini. Jadi tato ini hukumnya adalah haram, tidak salah ya. Sebagaimana disebutkan oleh beberapa ulama, tidak boleh. Tapi kalau memang sudah terlanjur dan tidak tahu, ya, terlanjur dan tidak tahu, orangnya tidak tahu, bagaimana lagi? Tidak tahu ya sudah. Maka kalau bisa dihilangkan, ya dihilangkan. Kalau tidak bisa dihilangkan, kalau dihilangkan itu mengakibatkan sakit, ya misalnya, atau mengakibatkan bahaya, sudah tidak usah dihilangkan. Dan kalau meninggal, ya sudah tidak usah dihilangkan. Karena kalau orang yang sudah meninggal tidak boleh disakiti, tidak boleh
dibuang tatonya karena hal itu akan terbilang sebagai menyakiti kepada orang yang meninggal. Terus pertanyaan yang kedua dari pendengar kita, beliau bertanya, sepertiga malam terakhir itu dari jam berapa sampai jam berapa Ustadz? Syukron. Jadi malam itu dimulai malam itu kapan mulainya malam itu? Malam itu dimulai dari tenggelamnya matahari dan diakhiri dengan terbitnya matahari. Terus jadi kita bisa mengira-ngira. Jadi kalau malam itu dimulai dari tenggelamnya matahari dan dimulai dengan terbitnya matahari, kalau kita bagi 3 gitu saja ya. Kalau kita bagi 6, maka misalnya mulai jam 6 sore itu tenggelam matahari dan jam 6 pagi itu terbit matahari, berarti ya dibagi aja jadi 3 jadi. Jam 6 sampai jam berapa itu sepertiga yang pertama, jam berapa sampai jam berapa itu sepertiga yang kedua, jam berapa sampai jam berapa itu sepertiga yang ketiga. Nah, itu adalah cara menghitung malam atau cara untuk membagi malam ya. Terus pertanyaan berikutnya, gimana kami sholat nggak khusyuk? Ingat kerja, ingat cewek, ingat apa saja yang telah kita kerjakan tadi ya. Memang sholat itu adalah ibadah yang sangat sulit untuk kita lakukan. Jadi termasuk ibadah yang sulit untuk kita lakukan adalah sholat. Sulit dalam hal apa? Dalam hal sulit untuk konsentrasi dan khusyuk kepada sholat yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Jadi salat itu adalah ibadah yang besar, illa 'alal khashiin, kecuali pada orang-orang yang khusyuk. Jadi salat itu kita untuk bisa 100% khusyuk dalam salat kita itu sangat sulit sekali dan ini perlu latihan. Perlu latihan. Termasuk hal-hal yang bisa menjadikan kita khusyuk dalam salat adalah ketika kita akan salat, kerjakanlah salat itu dengan tenang. Kerjakanlah salat itu dengan tenang. Jangan kita mengerjakan salat dengan tergesa-gesa. Kalau kita ingin salat zuhur misalnya ke masjid misalnya, maka jauh-jauh. Jadi sebelum masuk waktu zuhur kita sudah siap, kita sudah tohar, kita sudah wudu, kita sudah pakai baju yang untuk sholat, kita sudah siap untuk sholat. Ketika sebelum waktu sholat zuhur masuk, kita sudah siap dengan telah berwudu, telah memakai pakaian yang bagus, sehingga ketika masuk waktu sholat hati kita sudah kosong. Ketika kita masuk sholat hati kita sudah kosong, tidak mempunyai pikiran apa-apa. Itu adalah yang baik. Jadi jangan sampai seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita itu tidak tergesa-gesa dalam sholat dan hendaklah kita itu siap sholat itu jauh-jauh sebelumnya. Jadi sebelum masuk waktu zuhur kita tuh sudah berwudu, sudah siap untuk sholat. Masuk waktu zuhur kita masuk ke masjid, tahiyat masjid 2 rakaat, habis itu sholat qobliyah 4 rakaat, habis itu tenangkan hati, habis itu baru masuklah ke sholat zuhur. Maka kalau kita lihat sirah atau kita lihat amalan-amalan yang dilakukan oleh para ulama kita, para salaf kita seperti Imam Haddad misalnya, beliau melarang seseorang untuk berbicara dengan beliau ketika beliau mau masuk ke masjid. Jadi ketika beliau di jalan mau berangkat ke masjid beliau, Masjid Hawi, beliau itu tidak menerima dan tidak mau ngomong dengan siapapun. Beliau mengatakan, sehingga saya masuk masjid itu hati saya sudah kosong. Yang saya ingat cuma Allah Subhanahu wa taala saja. Memang khusyuk dalam salat itu sangat sulit, tapi insya Allah dengan melatih kita Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cara dan hidayah kita supaya kita bisa khusyuk. Dan jangan lupa, khusyuk adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kekhusyuan. Ada bukan cuma usaha secara zahir saja, secara batin kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan sebagai orang yang khusyuk dalam salat kita. Ini adalah kira-kira anjuran yang mudah-mudahan apa yang telah kita kasih bisa kita amalkan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Nasallallahu subhanahu wa taala ayyaj'alana
minal khashiin wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.